Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restiani Nur Amelia, dari Departemen Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung yang akan melakukan wawancara psikodiagnostika 3. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini saya akan mewawancarai saudara mengenai kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, wawancara ini mungkin akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 30 menit. Maka dari itu, saya meminta kesediaan saudara untuk meluangkan waktunya. Kemudian yang kedua, saya meminta izin untuk mencatat, merekam, dan merecord video Zoom ini selama wawancara berlangsung. Namun, saudara tidak perlu khawatir karena informasi yang saudara berikan, saya akan menjaga kerahasiaannya. Baik, sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah cukup enggak? Cukup. Baik, langsung kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Rizky Maulana, Fakultas Humaniora, program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Akhir-akhir ini saudara kesibukannya lagi sibuk apa ya? Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kesibukannya berbisnis, mungkin mulai berbisnis dan mendapatkan proyek pembangunan penambahan Stikes Respati Tasikmalaya dan pembangunan geraha di Respati Tasikmalaya. Lagi sibuk di luar kuliah ya? Kalau kuliahnya gimana? Untuk kuliahnya sih menyesuaikan. Jadi kalau untuk mahasiswa ya, seperti saya ada kerjaan yang emang besar seperti ini, mungkin dibagi-bagi waktunya, kuliah dulu baru kerja gitu. Jangan mengikuti kerja lalu kuliah gitu kan, nantinya pasti keganggu juga untuk untuk kuliahnya gitu. Jadi Jadi harus seimbang dibandingkan ya? ya harus seimbang. Jadi harus diprioritaskan dulu mana kepentingan pribadi, mana kepentingan umum. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang saudara rasakan saat sedang memikirkan seleksi masuk kerja? Untuk seleksi masuk kerja sih awal-awalnya pusing juga, dan pada awalnya kalaupun emang apa ya namanya, saya itu menyeleksi orang bukan diseleksi mungkin ya. Jadi memikirkannya bagaimana cara menyeleksi orang, menilai orang dari sudut pandang dari mana gitu. Apakah kepribadiannya itu dewasa, apakah tanggung jawab dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke membuka lowongan pekerjaan ya daripada mencari. Ya, ya. Dan sekarang juga kan mulai berbisnis itu niat saya itu kan membantu perekonomian di kampung saya sendiri, yaitu di Singaparna, untuk membantu meningkatkan ekonomi di sana gitu. Baik. Nah, apakah saudara merasa cemas dalam memikirkan hal tersebut? Justru cemasnya di waktu mungkin ya, targeting waktu itu kan misalkan ada pekerjaan yang emang harus selesai seminggu, ditakutkan karena ada kendala di lapangan, dibawa masalah oleh karyawan atau pekerja-pekerja lainnya yang emang nantinya membengkak ke dana gitu. Baik. Selanjutnya, ketika Anda merasa cemas, apakah saudara merasa pusing? Pusing memikirkan hal tersebut gitu. Kalau untuk kecemasan tersebut sih udah biasa mungkin, karena udah terbiasa menghadap masalah-masalah yang lebih besar daripada pekerjaan yang kayak biasa gini. Jadi dibawa santai aja gitu. Yang penting
Hmm, Intinya kalau ada masalah di lapangan, kalau ada masalah sesuatu yang membuat pekerjaan lebih lama, jangan terlalu stuck memikirkan di sana gitu. Cari jalan keluarnya, cari apa nih gitu yang bisa memecahkan masalah ini gitu. Tapi kalau untuk diceritakan gitu, diceritakan kembali, ini masalahnya gini 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 terus terus kita tuh memikirkan masalah di dalam masalah tersebut itu gak bakal ada solusi gitu ya. nah, ya, Dan pada akhirnya yang seharusnya di apa ya, yang harusnya pengusaha diubah itu pola pikir mungkin. oh iya. Nah, mungkin tadi udah disebutkan ya kayak solusi dari cara tersebut gitu solusinya. Nah, gimana sih cara menghilangkan rasa cemas tersebut gitu, biar nggak cemas berlebihan? Kalau untuk cara menghilangkan rasa cemas tersebut mungkin sharing mungkin ya, karena berbentuk Ya, sharing dengan orang yang lebih tua daripada kita, pengalamannya emang lebih lebih banyak banyak. dibanding kita. Iya, betul. Begitupun dengan apa cara gimana mereka memecahkan masalah kan beda-beda mungkin. Iya, iya Dari betul. sharing tersebut kita mendapatkan solusi mungkin ya. Ya baik. Gitu. Selanjutnya, apakah saudara yakin bisa beradaptasi dengan baik di tempat kerja? Untuk adaptasi di dalam pekerjaan itu kan hal yang sangat penting bagi kita, Iya, bagi apa ya, bagi pengusaha, bagi pembisnis juga. Nah, kalau untuk adaptasi sama karyawan-karyawan di lapangan itu sebisa mungkin owner atau manajer yang emang punya perusahaan harus masuk ke dunia yang emang berbeda-beda orang gitu, hmm, berbeda-beda karakter maksudnya. iya, Kan ada orang berkarakter pendiam tapi kerjanya cepat, ada yang banyak bicara tapi ya. kerjanya lambat. Biar lebih paham karakter juga ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara saudara beradaptasi dengan baik di tempat kerja? Mungkin boleh ngasih tipsnya gitu, cara Kalau beradaptasi. untuk ya, kalau untuk adaptasi di dalam pekerjaan apapun itu lebih baiknya seenaknya itu kita terjun ke lapangan, ajak ngobrol satu-satu nih apa pekerjaan yang lagi dikerjain, misalkan si tukang ini, si tukang itu, ajak ngobrol, sharing, apa nih kekurangan dalam pekerjaan ini kita penuhin gitu atau kita apa ya danain atau gimana Ya, oh, iya. bisa sih. Oke. Selanjutnya, apakah saudara siap menghadapi wawancara kerja? Jadi mungkin kan tadi saudara lebih ke menceritakan membuka peluang kerja ya untuk orang. Nah ini ketika suatu saat nanti mungkin saudara melamar kerja di tempat orang atau di kantor gitu, apakah saudara siap menghadapi wawancara kerjanya? Insya Allah siap. Oke. Selanjutnya, ketika saudara mampu melewati tes kerja tersebut, siapkah saudara untuk bekerja? Siap Siap. dengan kemampuan saya sendiri ya. Oke, nah keahlian apa yang saudara miliki dalam bekerja? Keahlian dalam bekerja saya itu kan bisa mencakup multi talent mungkin ya kalau sekarang orang-orang bilang bisa Oke, dalam bidang kontraktor, bisa ya. dalam bidang freelance gitu. Kalau masalah freelance tersebut itu kan dijadikan pekerjaan sampingan kalau menurut saya. Kayak fotografer, Ya, videografer, video wedding, kalau atau video seperti study tour, kayak travel-travel yang iya. emang kita ingin didokumentasikan di perjalanan ini. Jadi untuk sekarang banyak ya keahliannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, mampukah saudara bekerja dengan baik pada saat nanti bekerja? Kalau bekerja dengan baik itu sesuai kemampuan saya lagi, kembali lagi ke kemampuan saya. Kalau di luar kemampuan saya juga, itu menjadikan tugas saya untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Dengan baik, oke. Selanjutnya, seberapa besar keinginan saudara untuk bekerja? Kalau untuk bekerja di tempat orang lain sih 10% mungkin ya dari 100%.
karena lebih baik menjadi bos kecil di dalam Iya. lingkupan semut gitu daripada menjadi semut di atasnya masih ada gajah gitu. Oke, jadi sekarang lebih mementingkan ini ya, buka buka lowongan pekerjaan buat orang gitu, kerja sendiri Ya, daripada kerja di orang. iya, Oke, iya seperti itu. selanjutnya, usaha apa yang saudara lakukan supaya bisa bekerja di tempat yang saudara inginkan? Mungkin saudara pernah punya mimpi atau cita-cita kayak aku pengen kerja di kantor apa gitu, kantor mana gitu. Nah, kayak usaha apa yang saudara lakukan untuk mencapai hal tersebut gitu? Oke, jadi flashback lagi ya, ini jadi sedikit cerita. Boleh, boleh. Dulu waktu di pesantren, keinginan dan mimpi saya itu bekerja di kapal pesiar mungkin ya, Hmm, atau bekerja di pertambangan. oke. Cuman dikarenakan oleh satu sebab yang emang ada dalam fisik saya sendiri, yang emang tidak bisa bekerja di dalam pekerjaan tersebut gitu. Dan pada akhirnya usaha-usaha apapun itu yang bisa mencapai pada kerjaan tersebut di kapal pesiar, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar tekuni gerak, cara bahasa kayak gimana gitu, komunikasi Ya, bahasa dengan baik, language yang intinya sih kalau kerja di kapal pesiar itu kan intinya language ya, bahasa benar, gitu. betul. Bahasa kita itu harus 80% minimal. Hmm, oke. Selanjutnya, apa saja hal yang dapat membuat saudara merasa tidak nyaman ketika sedang berada di tempat kerja? Mungkin kayak, Ketidaknya iya, saudara apa? sedang bekerja aja, kayak lagi bekerja fotografer atau apa gitu. Nah, apa yang bikin nggak nyaman gitu? Mungkin kalau dalam freelance, ketidaknyamanan saat bekerja itu ketika tim apa ya, pekerjaan video fotografer itu Iya, ada yang emang beda konsep, beda pemikiran atau apa jago-jago gitu. iya, iya. Bahkan dia merasa lebih jago lah atau merasa dia mempunyai segalanya. Nah, itu mungkin. Nah, bagaimana cara saudara mengatasi hal tersebut gitu? Kalau mengatasi hal tersebut ya emang kita ikutin saja kemauan mereka seperti apa, keinginan mereka, ingin apanya, ingin seperti apa. Mungkin kalau dalam fotografi, videografi banyak objek-objek yang emang, tidak banyak diketahui orang mungkin ya, Ah, iya. seperti seperti Eh, keahlian mungkin. I see. Oke. Selanjutnya, bagaimana tips saudara dalam menghadapi dunia kerja? Mungkin kan saudara udah punya pengalaman kerja gitu. Nah, boleh kasih tips gitu. Kayak gimana ngehadapin dunia kerja itu gitu buat orang-orang yang awam atau yang mungkin baru mau masuk ke dunia kerja gitu. Kalau untuk motivasi sedikit sih, niat sih ya, niat sama Oke. konsistensi dalam bekerja itu jangan memberikan full di awal ketika nanti di akhir tidak sebanding dengan di awal gitu. Nantinya kan ada permasalahan juga untuk perusahaan tersebut. Segimana mungkin kita harus bisa memanage kemampuan keahlian diri pribadi kita untuk bisa memberikan apa ya, memberikan positif mungkin kepada perusahaan tersebut. Misalkan kita kerja di perusahaan A, nah sebisa mungkin kita bekerja sesuai kemampuan kita, jangan di luar kemampuan kita. Kita konsisten masuk jam 8, kita niatkan dengan baik, gitu kerja di sana untuk apa, untuk jam terbang lah, atau untuk nanti saya pengen bekerja di sini, cuma ada syarat harus kerja minimal setahun atau 2 tahun Mm, kan. Itu bisa menjadi juga jam terbang bagi pekerja awam mungkin ya nantinya. iya. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang ingin saudara kenal lebih baik di tempat kerja? Mungkin bisa kayak di tempat kerja yang sekarang aja gitu, kayak siapa yang saudara ingin kenal lebih baik gitu. Entah itu partner kerja, teman, atau bos, atau dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk seorang pekerja ya, kalau untuk Ya, seorang pekerja yang emang harus didahulukan lebih kenal itu lebih baik itu kan partner kerjanya mungkin ya. iya, Soalnya itu sangat mempengaruhi ke dalam pekerjaan dia di dalam posisi tersebut gitu.
setelah itu bisa membawa kepada semua orang, ke bos lah, ke manajer lah, atau ke OB lah, atau ke siapapun itu. Iya. Nah, bagaimana saudara membangun suatu pertemanan di pekerjaan gitu? Gimana? Membangun suatu pertemanan. Membangun suatu pertemanan gimana? Kayak apakah saudara yang duluan mulai menyapa atau dan lain sebagainya? Ya, untuk mendahulukan sih, saya orangnya kan lebih ke enak diajak komunikasi gitu. Ah ya, I see. Sebisa mungkin sih kita dahulu yang emang menyapa mereka yang Ya. nantinya bakal enak gitu. Jadi nggak nunggu disapa duluan gitu ya? Kitanya yang nyapa duluan. Iya, iya. Oke. Selanjutnya, apakah saudara termasuk orang yang sering memikirkan pekerjaan sehingga saudara susah tidur dan menyebabkan sakit kepala? Kayak mikirin pekerjaan terus gitu, sampai pusing, sakit Iya, kepala. Termasuk orang yang seperti itu? iya. Iya, saya termasuk orang yang emang memikirkan masalah mungkin ya. Kalau dalam pekerjaan itu banyak-banyak Iya, masalah yang datang, yang emang seumuran saya itu kan setidaknya jangan memikirkan masalah-masalah yang besar di lapangan iya seperti betul. kerjaan seperti itu. Mm-mm. Jadi bisa juga saya termasuk orang yang emang ada masalah pekerjaan diingat-ingat gitu sampai susah tidur atau gimana gitu sampai Iya, lelah. ya. Oke, kan tadi saudara bilang kalau emang saudara termasuk orang yang seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara saudara menghadapi hal tersebut gitu? Kalau sebelum tidur sih suka memejamkan mata dulu mungkin ya. Sebelum tidur memejamkan mata, memikirkan masalahnya dari mana, mulainya dari mana, terus solusi terbaik untuk keluar jalannya sedikit demi sedikit, nantinya pasti ketutupin masalahnya itu tersebut itu teh gimana nih caranya Iya, cari solusi yang emang tepat untuk nutupin masalah tersebut gitu. Nah kalau udah misalkan kebayang nih masalahnya, oh berarti produksi atau kontrol pekerjaan itu harusnya di jam segini, oh berarti jam segini saya harus ke sana. oke. Kalau misalkan dari beberapa cara menghadapi hal tersebut tadi yang sudah saudara sebutkan, itu tuh tidak tidak apa ya, tidak efisien gitu, tidak bekerja dengan baik, masih tetap sakit dan pusing karena mikirin terus pekerjaan. Nah, kayak jalan terakhir apa yang saudara ambil gitu? Kalau untuk jalan terakhir kan sharing mungkin ya, Oke. sharing dengan berbagai orang yang tahu, yang emang pengalamannya lebih dari kita. Apa ya, tujuan sharing itu kan ada solusi yang tidak ada pada diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, I see. tujuan sharing tersebut jalan akhir bagi saya. Jalan akhir untuk menemukan solusi yang terbaik Oke. untuk menutupi masalah tersebut. Oke. Selanjutnya, adakah sesuatu hal yang menghambat saudara untuk bekerja? Apakah ada? Ada sih. Kalau ada, boleh disebutkan itu apa yang menghambat pekerjaannya? Kalau beberapa penghambat itu kayak seperti masalah-masalah pada diri kita masing-masing gitu. Jadi Hmm, masalah pribadi lah, masalah ke orang lain atau masalah ke orang tua lah atau gimana gitu. Mungkin sih kalau permasalahan dalam pekerjaan penghambat itu bisa jadi orang yang apa ya, dibandingkan gimana ya ngomongnya, kayak ada masalah lah gitu. iya, Intinya ada masalah kepada pribadi diri sendiri kita oke. harus jam segini ke sana tapi penghambatan waktu jadi lama, jadi masalah dalam Oke. kerjaan. Hmm. Selanjutnya, bagaimana perasaan saudara ketika tidak lulus tes kerja? Sebelumnya, saya boleh bertanya dulu, apakah saudara pernah mengikuti tes masuk kerja? Pernah masuk tes kerja. Nah, bagaimana perasaan saudara ketika tidak lulus tes kerja tersebut? Gitu. Kalau saya sih orangnya simpel, kalaupun emang perusahaan tersebut membutuhkan saya pribadi dengan keahlian
saya sendiri Oke. silakan. Kalaupun tidak saya keterima di perusahaan tersebut, berarti perusahaan tersebut yang emang tidak perlu membutuhkan keahlian saya di perusahaan tersebut. Tapi saudara merasa baik-baik saja gitu, tidak apa-apa atau merasa sedih atau gimana karena tidak lulus gitu? Enggak sih, biasa aja sih. Karena Biasa aja. gimana ya, konsep manusia itu kan simpel, nggak usah dibawa Nah, ribet. asik. Kalaupun emang nggak keterima, berarti perusahaan tersebut tidak membutuhkan jasa kita. Oke, belum rezeki juga ya. Mungkin di Ya, luar sana masih ada yang terbaik gitu yang nunggu saudara. ya gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir. Ketika ada perbincangan dunia kerja, apakah saudara merasa gugup ketika ingin memutuskan sesuatu? Kayak misalkan Gimana? saudara bicara atau ngomong sama teman-teman partner kerja gitu. Nah, pernah nggak merasa gugup gitu ketika mau memutuskan sesuatu, entah itu tentang pekerjaan atau tentang apa gitu? Pernah sih, pernah Saya apa merasa ya? gugup. Pernah merasa bukan gugup sih ke bawahnya. Jadi merasa ini apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan tuh semuanya setuju atau tidak gitu. Oke. Ditakutkan beda perbedaan nanti ke depannya. Kalau kita beda perbedaan, terus partner kita terpaksa mengikuti kita, kan nantinya di kerjaan nggak enak juga. Oke. Jadi kalau memutuskan hal yang emang tidak apanya tidak biasa gitu, kayak formal, kayak penting juga buat perusahaan. Jadi Iya. sebaiknya kita bicarakan dengan sesama gitu. Oke. Tadi kan saudara sudah jelaskan gitu. Nah, gimana sih dalam memutuskan sesuatu, saudara dalam mengambil keputusan? Apakah tetap kayak punya pendirian sendiri atau masih tetap tanya-tanya ke orang atau ke partner kayak ini keputusannya aku harus ngambil keputusan apa ya gitu atau gimana gitu? Apa punya pendirian Ya, sendiri gitu? kalau saya sih orangnya bijak, tegas. I see. Jadi kalau memutuskan hal yang emang menurut saya ini buat perusahaan tersebut bisa menguntungkan, bisa lebih cepat berjalan, lebih cepat berlari, saya langsung tembak aja apa inspirasi saya untuk memajukan perusahaan tersebut gitu. Wah, langsung tembak tanpa tanpa memikirkan sebab dan akibatnya kah? Kalau sebab dan akibatnya kan sebelum saya bicarakan, sebelum saya tembak inspirasi dari saya, sebelumnya kan saya memikirkan positif dan negatifnya untuk perusahaan. Oke. Jadi lebih baiknya apa ya? Itu seperti kalau inspirasi, kalau ada masukan-masukan itu kan nantinya sama perusahaan disaring lagi. Oke. Apakah masukan ini dari misalkan dari saya banyak positifnya untuk perusahaan atau menguntungkan buat perusahaan, pastilah perusahaan tersebut juga memikirkan inspirasi atau masukan dari saya. Gitu. Oke. Jadi nggak langsung tembak ya, mikirin dulu baik buruknya, Ya, positif negatifnya, ya, oke, sebab akibatnya. Oke, ya gitu. sepertinya udah selesai ya dari awal sampai Boleh. akhir semua pertanyaannya. Sebelum sesudah itu, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara dalam menjawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi. Saya juga Ya, ingin memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja gitu. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.